Akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi kami hingga hari ini, dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal. Kasih-Mu Engkau tunjukkan semakin dalam kepada gereja-Mu lewat segala hal yang Kau lakukan untuk menetapkan langkah-langkah kami, supaya kami dipersiapkan Tuhan masuk di kota Yerusalem yang baru, bertemu rupa dan wajah Tuhan yang mulia,
Dan kami mau Tuhan dipimpin oleh-Mu, dikuduskan oleh-Mu, kekudusan oleh karena firman, pengurapan oleh Roh Tuhan. Demikian juga pada saat malam hari ini, lewat ibadah live streaming, para pendengar yang mengikuti video pada pemberitaan firman Tuhan malam ini, dan juga yang berada di dalam ruangan gereja, kami sama-sama menikmati Engkau. Jamah, pulihkan, sembuhkan, angkat semua beban dan persoalan hidup kami, dan taruhlah janji yang menjadi pengharapan dalam kami. Itulah firman-Mu. Tulisilah, berbicaralah, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas perkenanan Tuhan kita berkumpul kembali atau bertemu kembali dalam ibadah secara live streaming lewat FB atau Facebook Yosua Haizer Silalahi. Silakan nanti dilanjutkan atau di-sharekan kepada teman-temannya jika Anda merasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang GBI kilometer 79, Kandis Kota, Provinsi Riau. Dan atas perkenanan Tuhan pula kita diberikan perpanjangan umur dan kesehatan, sehingga ya oleh karena kasih karunia inilah kita masih bisa mendengarkan kebenarannya, dan sama-sama kita diperbaruinya dengan firman yang dibukakan kepada kita pada saat malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baru merayakan Jumat Agung atau Paskah, di mana pada siang tadi kita menemukan bagaimana rancangan Tuhan yang begitu besar. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi dia mengaruniakannya kepada kita semua. Ya, menyerahkannya untuk penebus bagi manusia, agar manusia yang sebenarnya terhilang dan sudah berada dalam belenggu dosa dapat terselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, seorang pun tidak. Nabi pun tidak, rasul pun tidak. Siapapun yang dapat disebut sebagai orang suci, termasuk malaikat Tuhan pun tidak. Hanya satu saja, itulah melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya yang begitu besar. Nah, menyimak situasi pada hari-hari yang terakhir ini, saya mengajak kita semakin berserah sepenuh kepada Tuhan, yang adalah tempat perlindungan kita yang aman. Dia menara perlindungan kita, tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Sebab memang sudah dicatat dan sudah diikrarkan oleh Tuhan, tidak ada nama lain yang diberikan ke bumi ini yang oleh nama itu dapat selamat, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyikapi suasana Paskah yang telah kita jalani ini, Bapak dan Ibu saudara, maka saya mengajak kita bagaimana kita semakin menempatkan diri pada tempat yang benar. Dan tempat yang benar itu, hidup kita harus berada pada tangan Tuhan, bukan di luar tangan Tuhan. Harus berada pada tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-16. Dalam Alkitab kita, ayat yang ke-16 dalam Mazmur 31 ayat yang ke-16.
Ya. Demikian firman Tuhan bahwa masa hidupku ada dalam tanganmu. Ya. Kalau di komputer mungkin ayat yang ke ayat 15. Ya, benar ya. Puji Tuhan. Ya. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Menempatkan hidup kita, ya, jasmani, rohani kita, atau tubuh, jiwa, dan roh kita berada pada tangan Tuhan. Daud, apa yang tidak dia punya? Dia punya segalanya. Dan Daud menjadi raja bukan karena karirnya, atau dia memupuk karirnya dari seorang prajurit kemudian menjadi seorang perwira sampai kemudian menjadi panglima. Dari panglima wafat raja kemudian dia gantikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi Daud menjadi raja karena panggilan dan pilihan Tuhan. Ayat ini benar-benar sudah dialami seorang yang bernama Daud. Ketika dia masih muda, dicatat dalam Alkitab, dia seorang muda yang kemerah-merahan. Tugasnya bukan diberi tugas yang mudah sebenarnya, ya, tetapi tugas yang begitu berat, mungkin dianggap pekerjaan yang hina. Sebab pada zaman Daud, pekerjaan yang mulia itu adalah seorang tentara. Ketika dia bisa mengangkat pedang, kemudian maju di medan perang, meraih kemenangan, orang ini pasti dipuji. Orang ini pasti dimuliakan. Dan mereka berpesta bermalam-malam merayakan kemenangan. Tapi Daud memulai karirnya menjaga 3-4 ekor domba di padang. Tetapi justru di sanalah masa latihan dari Daud. Dilatih oleh Tuhan berhadapan dengan beruang. Ketika beruang menangkap salah satu domba, maka dia tangkap mulut beruang, dilepaskan domba itu dan dipukul beruang. Di waktu yang berbeda ada singa yang datang. Singa ini juga mencoba menangkap dan membunuh dombanya. Dia berkata, aku tangkap janggutnya, aku pukul. Bapak dan Ibu saudara, nilai seekor domba, ya, dibandingkan dengan nyawanya, tentulah tidak akan sebanding. Tetapi itulah masa-masa proses. Dan ketika masa proses itu berjalan dan terus berjalan, Daud menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan beruang yang besar, mengalahkan singa yang besar dengan taring dan cakarnya yang mengerikan? Bagaimana mungkin? Dari situlah muncul ayat ini Bapak Ibu. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Nah, kalau ternyata saya, keluarga kita semua, hidup kita berada pada tangan Tuhan, itu sama artinya kita sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Sangat dicintai oleh Tuhan. Saya mengajak membuka dulu ayat firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ini, dalam Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, kita temukan bagaimana kasih Tuhan kepada umat Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka, di mana orang-orang yang dikasihi Tuhan harus menempatkan dirinya. Ulangan 33 ayat yang ketiga itu berkata begini, sungguh ia mengasihi umatnya
Semua orangnya yang kudus. Yang disebut umatnya adalah orang kudus. Dan umat atau orang kudus ini di dalam tanganmu lah mereka. Di dalam tanganmu lah mereka. Jadi bukan di luar Tuhan. Kalau berada pada tangan Tuhan, ini berarti dalam perlindungan sekaligus dalam masa proses kehidupan. Di dalam tangan berarti terjadi pembentukan. Maka kalau rela diri kita berada pada tangan Tuhan, sama artinya kita rela dibentuk Tuhan dari sehari ke sehari. Haleluya. Ketika kita letakkan diri kita atau hidup kita pada tangan Tuhan, berarti kita rela dibentuk dari sehari ke sehari. Nah, orang kudus atau umat Tuhan yang berada pada tangan Tuhan, maka harus berada pada sikap hati. Saya baca kembali Ulangan 33 ayat 3 ini. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Daud tadi berkata, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Orang-orang kuduslah yang bisa berada pada tangan Tuhan. Sekaligus orang-orang kudus itu tahu menempatkan dirinya di mana. Apalagi di masa-masa sukar sekarang ini, ancaman nyawa, tidak ada kepastian bagi manusia. Apakah ia bisa terinfeksi corona atau tidak terinfeksi corona? Mau siapapun dia, karena telah terbukti baik yang positif corona maupun yang sudah meninggal dunia, kita sudah menemukan catatan-catatannya. Semua kalangan ada di situ, Bapak Ibu. Ya, semua kalangan ada di situ. Semua orang-orang yang punya kedudukan, baik yang mungkin rakyat biasa atau mungkin golongan-golongan pegawai-pegawai menengah atau juga kelas-kelas atas. Semua dihabisi oleh virus yang melanda dunia ini. Maka supaya aman, harus berada pada tangan Tuhan. Dan kalau berada pada tangan Tuhan, siaplah kita dibentuk. Maka duduklah pada kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu dari firman. Orang yang duduk atau dekat di kaki Tuhan, inilah orang yang bisa menangkap sesuatu dari firman Allah. Sayang kan, minggu kita lewati, tidak ada yang bisa ditangkap. Lewat minggu lagi, tidak ada yang bisa dapat. Kalau ditanya, apalah khotbah minggu yang lalu, dia bilang, iya memang ada, dalam Alkitab itu ada katanya. Saudaraku, orang bisa jawab sederhana seperti itu. Ya, adalah di Alkitabnya itu ada semua itu di Alkitab katanya. Tidak usah perlu ditanya kalau memang dalam Alkitab ada. Karena Alkitab ini penting menjadi catatan. Sekali waktu, kalau sekarang masih ada kitab yang tertulis. Dulu Alkitab itu di mulutnya Tuhan, kemudian ditaruh melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Melalui orang-orang kudus ini, mereka menulis. Terbitlah yang namanya Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ya. Nah, kemudian disatukan oleh para teolog-teolog menjadi sebuah kitab, disebutlah namanya Alkitab. Alkitab berarti kumpulan kitab-kitab. Nah, sekarang tertulis ada di bentuk kertas, ada di handphone, di Android, di komputermu, atau di mana saja. Tetapi sekali waktu dengar baik-baik,
Mungkin tidak pernah ada lagi tertulis seperti ini. Mungkin tidak pernah lagi ada di media elektronik, handphone, Android, sejenisnya. Tetapi Tuhan mau Alkitab itu bukan lagi tertulis di kertas-kertas, tapi harus tertulis di dalam hati kita semua. Dan kalau kalau firman Tuhan ini sudah tertulis di dalam hati kita, ini yang gak bisa dicuri sama setan, Bapak Ibu. Ini yang gak bisa dicuri. Kalau sudah tertulis di dalam hati ini berarti firman telah menjadi daging bagi kita semua. Maka setiap minggu harus ada yang bisa ditangkap. Setiap pemberitaan harus ada yang bisa ditangkap dari firman Allah. Ya. Maka itu yang membentuk kehidupan kita. Dan ingat baik-baik, kalau kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan, kebenaran itulah yang akan menyucikan kita. Karena Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata, kamu memang telah suci karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang artinya seorang pun tidak bisa bersih, Bapak Ibu, tidak bisa suci tanpa firman Allah. Ya, ada satu kisah yang seringkali kita baca, saudaraku, dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-37. Seorang perempuan yang dikenal berdosa. Perempuan yang dikenal berdosa ini, dia terampuni hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena dia datang kepada Yesus Kristus. Datang dekat di kaki Tuhan. Ya. Ketika dia mendengar Yesus yang datang dan mendengarkan kebenaran firman dari Yesus, maka dia bersujud dekat di kaki Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu saudara kekasih, ya, Tuhan berkata kepada perempuan pendosa besar ini, yang terkenal dengan dosanya, bukan terkenal dengan kebaikannya. Tuhan berkata, dosamu yang besar diampuni. Dosamu yang banyak diampuni. Wow. Ya. Siang tadi saya sampaikan firman Tuhan, kita punya hutang sama Tuhan. Dan jumlah hutang kita besar, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar sama dengan gaji 60 juta hari. 60 juta hari itu mana ada umur orang sebanyak itu. Itulah hutang kita yang tidak bisa dibayar. Tapi ketika datang di kaki Tuhan, dosamu yang banyak telah diampuni. Ketika datang menyambut Yesus dalam suasana Paskah seperti ini, dosamu yang banyak diampuni Tuhan. Haleluya. Itu indahnya di dalam Yesus. Kalau tunggu dulu kita berbuat baik, ya, membalas kebaikan Tuhan, dengan cara apa kita bisa membalasnya? Jangankan kepada Tuhan, Bapak Ibu, membalas budi orang tua pun kita tidak akan sanggup. Tidak akan. Mengganti air susu ibu yang telah membesarkan kita tidak akan pernah sanggup. Maka celaka anak-anak kalau tidak menghormati orang tuanya. Camkan itu baik-baik. Jangankan kepada Tuhan, kepada ibumu, bapakmu yang melahirkan besarkan kamu pun
kamu tidak akan bisa mengganti. Tidak usah sok pintar saudaraku berkata, dengan apa aku balas Tuhan? Tidak bisa kau balas. Semua tergantung dari belas kasih Tuhan. Maka kita harus lakukan apa? Dekat di kaki Tuhan. Tangkap kebenaran firman yang bisa kita tangkap. Dan lakukan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menangkap firman Tuhan? Bukankah ketika kita datang kepada Dia, beribadah, tergembala yang baik, kemudian dari suara penggembalaan mengajarkan kebenaran firman Allah, dan kebenaran ini terus kita terima, kita pelajari, kita dalami, dan kita lakukan firman Tuhan ini. Makanya Bapak Ibu harus beribadah. Live streaming ini hanya membantu kita semua. Yang paling utama adalah bagaimana engkau setiap hari berada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana keluargamu setiap hari berada dalam hadirat Tuhan. Maka untuk waktu-waktu yang terakhir ini, ketika ancaman sedang mengancam dunia, mengancam nyawa setiap orang, mari bangun ibadahmu yang baik benar di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Bangun mesbah secara pribadi, bangun mesbah dalam keluarga kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada salah satu inti maksud kenapa kita harus beribadah. Saya ulang kembali. Ada salah satu maksud dan yang paling inti kenapa kita harus berada. Ini harus kita camkan baik-baik. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Zakaria 8 ayat yang ke-20. Dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat 20, kita perhatikan firman Tuhan ini. Ini salah satu inti kenapa harus beribadah, kenapa harus berada pada hadirat Tuhan. Kenapa suami-suami, kenapa istri-istri, kenapa anak-anak kita harus berada dalam hadirat Tuhan. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk-penduduk banyak kota. Ayat 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, ya, apa katanya? Marilah kita pergi melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Garis bawahi, melunakkan hati Tuhan. Ini waktunya sebenarnya kita harus datang berbondong-bondong kepada Tuhan ketika dunia sedang dilanda ketakutan dan kegentaran dan kecemasan. Harus berbondong-bondong. Tidak lagi berpikir, oh kan gak ada jadwal ibadah. Ini harus kita tembusi yang demikian rupa Bapak Ibu. Saya juga live streaming setiap malam ini. Tidak karena ada jadwal dan tidak ada yang menyuruh. Hanya gerakan Tuhan dari sorga mengingatkan saya. Kau harus berbicara tentang kebenaran. Tuhan yang menggerakkan itu di jantung hati saya. Untuk bicara dan terus bicara tentang kebenaran firman. Ingatkan bangsaku, ingatkan umatku, saya harus bicara sekalipun aku tahu aku hamba Tuhan yang kecil, sangat kecil hidupku. Orang tidak pernah bisa hitung saya siapapun. Tapi aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Allah yang hidup. Pastikan itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, ini waktunya berbondong-bondong kepada Tuhan, saling mengajak satu dengan yang lain, ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab salah satu inti beribadah itu adalah melunakkan hati Tuhan. Kalau saya sebut di sini
intinya melunakkan hati Tuhan. Tentu kalau akal sehat kita jalan, Bapak Ibu, berarti Tuhan itu sebenarnya keras. Dia juga keras. Makanya Paulus katakan kepada orang di Roma, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi Tuhan itu memang berkemurahan. Jangan kira Tuhan tidak bisa marah. Tuhan telah tunjukkan kalau dia marah. Air bah dihancurkannya dunia ini. Tuhan yang membuka semua titik-titik air yang ada di bawah bumi. Tuhan yang melepaskannya dari langit. Dan banjirlah dunia. Benar-benar mengerikan. Itu kekerasan Tuhan. Tapi enggak, dia juga memang penuh dengan kemurahan. Mana yang kau pilih? Kekerasannya atau kemurahannya? Kembali ke dalam Zakaria pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-21, bahwa harus berbondong-bondong, harus bersama-sama, harus bahu-membahu, harus saling mengingatkan. Apalagi sekarang ada SMS, ada WhatsApp, ada Instagram, ada FB, bisa saling mengingatkan. Dan saya pun bicara di sini adalah hanya sekedar sebagai saudara yang mungkin secara langsung bisa kenal, atau mungkin belum kenal secara jelas, tapi akulah saudaramu, kalian adalah saudaraku. Aku diajar Tuhan untuk penyambung lidah sedikit saja mengingatkan kalian. Supaya apa? Supaya kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Apalagi sekarang betul-betul akhir zaman. Agar apa? Agar kita sama-sama melunakkan hati Tuhan. Dan kalau ada gerakan ini, tentu harus ada gerakan yang baru. Kalau ada satu mencoba dan memulai gerakan itu, ayo yang sudah mendengar, ayo lanjutkan ke gerakan itu. Sama seperti materi khotbah ini, kalau kamu diberkati oleh Tuhan melalui materi ini, kalian harus juga menyambung kepada saudara-saudara kalian. Jangan cukup berhenti sampai pada dirimu sendiri. Kasihan saudaramu, kasihan sahabatmu kalau mereka mati tanpa ada yang mengingatkan. Tinggal hanya melanjutkan saja kalian. Orang lain bisa ditolong. Tugasmu selesai. Karena engkau sudah berbuat. Itulah kemampuan yang kau punya. Lakukanlah itu. Dan pasti Tuhan senang. Apa yang kau kerjakan, biar dia melanjutkan menjadi sempurna. Haleluya. Dia yang melanjutkan menjadi sempurna. Ayat yang ke-22. Dalam ayat yang ke-22-nya, jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Banyak. Ternyata Bapak Ibu, ayat ini memberikan sebuah pencerahan, iluminasi kepada kita. Bahwa ternyata kalau pergi mencari Tuhan, hidupmu bukan jadi lemah. Katakan amin dulu. Bukan malah lemah, tapi kuat. Kuat. Kan dokter bilang begini, ya, kalau kita hindari stres, fisik kita sehat, yang terinfeksi virus corona pun nanti tidak berkutik dalam tubuh kita. Kenapa? Ada imun di dalam diri kita. Ada kekuatan. Sebenarnya dasarnya itu Alkitab. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Ya. Kalau mau sakit-sakitan, streslah kau setiap hari, pasti kau sakit juga. Tapi kalau kamu mau sembuh, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Jadi ngapain takut sama si koro, ya? Oh, si kacang koro katanya saudara kasih. Ngapain takut? Pusing banget kamu itu dengan si corona, ya? Pusing banget. Bikin dia pusing sekali-sekali kan? Bikin dia pusing.
Terus orang ini live streaming, katanya kan pusing dia. Ya, ketika dia mau masuk kepada tubuh seseorang, karena ada kegirangan di dalam jantung hatinya, tidak tahan aku sini Pak, kabur, katanya saudara kasih. Karena orang yang mencari Tuhan, dalam Zakaria 8 tadi ayat 22, bukan makin lemah, tapi makin kuat. Sudah semakin kuat, berhasil lagi. Hasilnya apa? Melunakkan hati Tuhan. Mungkin Tuhan bilang begini, memang kau jugulnya luar biasa sebenarnya. Tapi itulah, kau datang pula sama aku, ya dah kau ampunilah kau ya. Katanya saudara. Iya kan? Loh, Bu, itu bukan cuma omong kosong. Masih ingat tentang Niniwe? Niniwe kan begitu. Niniwe itu, waduh, jahatnya bukan main. Sangat jahat. Sampai Tuhan begitu tidak tenang di sorga. Siapa yang mau kusuruh ini ke Niniwe ini? Ya, Tuhan tidak mau dia langsung jatuhkan hukuman. Sampaikan dulu, supaya jangan menyesal mereka. Begitu. Kemudian orang Niniwe, ya, saudaraku, meresponi ketika Yunus. Justru yang masalah adalah siapa? Si Yunus. Maka jangan mau seperti si Yunus. Jangan kau bilang hebat si Yunus itu. Ya. Karena Tuhan kasihan aja sama dia. Andai Tuhan tidak kasihan sama si Yunus, jadi kotoran ikan dia, bertahu kau. Karena dia melarikan diri. Makanya kalau nggak dilanjutkan sama kawanmu, kau seperti si Yunus nanti melarikan diri kau. Harus kau lanjutkan. Haleluya. Lanjutin ini. Kalau nggak seperti si Yunus nanti melarikan diri. Kalau melarikan diri, dihantam, bukan si Yunus menderita, satu kapal menderita mantai. Banyak orang susah kalau ada orang lari dari panggilannya. Banyak orang susah. Jadi jangan susahi orang lain. Ya, jangan. Teman-temanku pendeta, ayo jangan susahi orang lain. Haleluya. Kalau lari, tidak berani ngomong, tidak berani khotbah, yang keras-keras, yang tajam. Ya, loh, kamu siapa sih? Ya, pada zaman kitab Yesaya disebutkan, hambaku seperti anjing bisu, tidak bisa menggonggong katanya. Jadi tugas kita dikasih mulut menggonggong. Ini saya lagi menggonggong sama kalian ini semua. Yunus lari kabur. Marah Tuhan. Dicegat di tengah jalan dengan badai. Setelah dicegat dengan badai, apa yang terjadi? Ya, diundi saudaraku. Orang dunia mengundi. Ketahuanlah yang diundi itu hamba Tuhan pula lagi. Bayangkan, diundi seperti ini dengan cara dunia, ketahuan yang kena undi pendeta. Karena pendeta sembunyi, melarikan diri, tidak berani ngomong. Kacau dunia, saudaraku. Mau kemana gereja? Gimana caranya melunakkan itu Tuhan? Kalau pendeta nggak berani menyatakan kebenaran. Kasihan jemaat, apalagi dalam keadaan dunia bergoncang seperti ini. Kita harus, mari nyatakan keyakinan yang sumbernya dari Tuhan. Bukan perkataan kita. Kita tak sanggup meyakinkan orang. Hai rekanku hamba Tuhan. Tapi perkataan itulah yang kita sampaikan dalam urapan. Maka mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi Yunus kemudian dilempar, ditelan ikan. Diizinkan Tuhan dia di dalam perut ikan 3 hari mula lagi. Untung gak digiling di dalam. Sempat digiling di dalam, sudah aku bilang. Ya, jadi kotoran ikan. Ya, kalau dikubur baik-baik masih enak lagi. Tapi akhirnya setelah dia sadari kemurahan Tuhan, dia meminta ampun, dimuntahkan, baru dia saksikan. Niniwe bertobat? Bertobat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa. Mereka merendahkan diri. Dan mereka berhasil melunakkan hati Tuhan. Setengah jam sebenarnya terlalu singkat kalau saya sampaikan sebuah materi khotbah.
Tapi tangkap pesan ini. Besok akan saya lanjutkan materi yang sama. Masa hidupku adalah tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kita terus menanti-nantikan kabar baik, kabar kesukaan yang sumbernya dari sorga. Saya sudah komitmen setiap hari 30 menit. Susah memang mengatur waktu, hanya 30 menit. Karena terlalu kaya Tuhan menyatakan kebenarannya. Tetapi ketika melunakkan hati semuanya, aku tahu kita pun diberkati Tuhan dengan waktu yang singkat. Yang pasti, jadilah menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Selalulah berada pada kaki Tuhan, supaya bisa menangkap sesuatu dari kebenaran firman Allah. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang, Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79, Kandis Kota, Provinsi Riau, mengucapkan salam sejahtera dan shalom bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia dan besar yang mengasihi kami, yang memberi pengurapan dalam hidup kami. Siapalah kami kalau kami bisa Tuhan melunakkan hati-Mu, tapi kami hanya bisa datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus Kristus, memohon belas kasih dari surga. Sebab memang benar masa hidup kami ada pada Tuhan, bukan pada kekuatan kami, bukan pada kekayaan harta jasmani kami, bukan juga Tuhan pada kepintaran kami, bukan juga pada tangan dokter-dokter yang ada di sekitaran kami, tetapi ada pada tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami berserah pada pembentukan tangan-Mu yang luar biasa, supaya kami jadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, untuk rakyat Indonesia, saudara sebangsa dan setanah air kami yang ada Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Demikian juga Tuhan di 17.000 pulau di Indonesia. Kami mengangkat tangan belas kasih dan kemurahan-Mu dalam nama Yesus bagi negeri tercinta kami. Kami memohon belas kasih, kemurahan hati-Mu. Tolonglah kami, ampunilah kami, ampunilah hamba-Mu untuk negeriku, ampunilah hamba-Mu untuk rakyat Indonesia, supaya kami terhindar dari musibah besar ini yang sudah positif virus corona 3.000-an lebih ya Tuhan. Hamba mengangkat tangan memohon belas kasih, jamahan-Mu, mukjizat-Mu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Engkau tabib, Jehovah Rabbah, yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Maka itu yang selalu kuperkatakan. Maka kuasanya turunlah ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk kota kami yang kecil, Kandis Kota. Tuhan, biarlah ini ada pada pelupuk mata Tuhan, sehingga Engkau memberi perhatian bagi Kandis ini. Suara kebenaran kami nyatakan di sini Tuhan. Oleh sebab itu, mohon belas kasih, lunakkanlah hati-Mu buat Kandis ya Tuhan. Pengampunan-Mu terjadi buat kami yang ada di Kandis ini, warga yang ada di Kandis di Riau ini Tuhan. Jamalah Tuhan, tolonglah Tuhan, lindungilah ya Tuhan. Terima kasih. Kami doakan sanak saudara keluarga kami yang bersama-sama dengan kami atau tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, tangan kuasa Tuhan yang turun memelihara dan melindungi, menyembuhkan yang sakit, memberi harapan yang baru, dan membangkitkan semangat baru yang telah pudar. Tuhan angkat kembali. Demikian Tuhan penggembalaan ini, Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, Kandis Kota, di mana kami boleh berada. Kami rindu menjadi berkat dan alat Tuhan, tapi kami tahu
kami juga harus berada pada tangan-Mu. Perlindungan Tuhan, kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan umat-Mu. Kuserahkan penggembalaan ini ke dalam tangan-Mu, ya Aba. Terima kasih. Demikian juga para pendengar yang menyimak khotbah atau pemberitaan firman Tuhan melalui live streaming ini, dimanapun mereka berada, kudoakan dia dalam nama Yesus. Jamah, jamah, jamah. Berkati, berkati, dan terus berkati Tuhan. Kami juga sama-sama mengajak agar Tuhan melunakkan hati kepada kami dari kemurkaan-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Dengan cara kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengarlah doa yang kami sampaikan ini. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah berkat Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa perlindungan, pemeliharaan, damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, para pendengar live streaming dari Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79 Kandis Kota, bersama keluarga saya, istri saya, bersama dengan anak-anak, bersama dengan pelayan-pelayan di penggembalaan ini, dan keluarga mereka semua, bersama dengan pemuda remaja yang sebentar mereka juga berdoa sapaan, karena kebetulan malam ini juga acara dari muda-mudi dalam doa persekutuan Yabes mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.